Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Patricia dengan NIM 2204-2006. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kepemimpinan pada pertemuan pertama dengan dosen pengampu Bu Nora Eka Putri. Pada materi pertemuan pertama ini ada 3 materi. Yang pertama itu adalah sejarah perkembangan kepemimpinan, eksistensi dan urgensi kepemimpinan, dan mitos-mitos kepemimpinan. Yang pertama itu adalah sejarah perkembangan kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata leadership dalam bahasa Inggris yang muncul pada abad ke-14 dan leader muncul kepada abad 13. Literatur tentang kepemimpinan sangat beragam dan terkadang bertolak belakang dengan pendekatan utama mencakup sifat, kepribadian, tingkah laku, situasional, dan perspektif perbedaan dalam mencari keefektifan seorang pemimpin. Hingga tahun 1940-an, kajian kepemimpinan didasarkan pada teori sifat, mencari perbedaan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Antara 1940 sampai 1960 berkembang teori kepemimpinan tingkah laku yang menekankan bahwa tingkah laku tertentu membedakan pemimpin dan bukan pemimpin dan kepemimpinan dapat diajarkan. Antara 1960 hingga 1970 berkembang kajian kepemimpinan berdasarkan teori kemungkinan atau situasional yang menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh situasi tertentu yang membutuhkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Teori kepemimpinan mutakhir yang berkembang antara 1970-an hingga 2000-an tidak didasarkan pada sifat, tingkah laku, atau situasi tertentu, melainkan pada kemampuan lebih dari seseorang pemimpin dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya itu adalah urgensi. Urgensi adalah faktor lain yang mendorong seseorang untuk menjadi pemimpin organisasi. Urgensi muncul ketika situasi atau kondisi yang ada di sekitar organisasi membutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi masalah yang ada. Pemimpin yang muncul akibat urgensi biasanya terjadi dalam situasi darurat atau ketika organisasi membutuhkan pemimpin yang dapat mengambil keputusan dengan cepat. Pemimpin yang muncul akibat urgensi harus mampu mengatasi tantangan dan memimpin organisasi dengan efektif dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini, urgensi menjadi motivasi dan dorongan yang positif bagi seseorang pemimpin dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan organisasi tertentu. Selanjutnya adalah eksistensi. Eksistensi adalah faktor lain yang dapat mendorong seseorang untuk menjadi pemimpin organisasi. Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin merasa perlu menjadi pemimpin organisasi karena merasa bahwa organisasi tersebut membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memimpin organisasi dengan baik. Pemimpin yang muncul akibat eksistensi biasanya memiliki pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin organisasi dengan efektif. Mereka perlu membuat keputusan yang tepat, memotivasi organisasi, memotivasi anggota organisasi, dan mengelola sumber daya organisasi yang baik. Dalam hal ini, eksistensi menjadi motivasi dan dorongan yang positif bagi seorang pemimpin organisasi. Selanjutnya itu adalah mitos-mitos. Yang pertama itu adalah mitos The Bright Myth. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dihasilkan. Para pendukung mitos ini berkeyakinan bahwa pemimpin itu memang dari sananya sudah ditakdirkan sebagai pahlawan yang memiliki karakter seperti kekuatan fisik, kemampuan, dan kebijaksanaan yang sangat berbeda dengan orang kebanyakan. Jika ditanya dari mana asal karakter tersebut, para pendukung mitos ini tidak mampu memberikan penjelasan logis dan biasanya merujuk kepada keturunan atau darah biru. Mereka juga mampu menjelaskan bagaimana proses transfer karakter pemimpin tersebut terjadi. Mitos ini
tidak sesuai bagi organisasi bisnis atau yang lainnya, sebab menganggap bahwa orang yang dapat menjadi pemimpin adalah mereka yang merupakan keturunan orang yang superior di antara yang lainnya. Hal ini berarti organisasi menutup kemungkinan adanya pengembangan karyawan dan regenerasi pemimpin. Selanjutnya itu adalah mitos The For All Season Myth. Sekali pemimpin tetap pemimpin. Dalam proses pemilihan pemimpin, proses pemilih biasanya memilih pemimpin atas dasar pertimbangan prestasi atau apa yang sudah dicapai oleh pemimpin tersebut sebelumnya. Misalnya seseorang terpilih menjadi bupati karena dahulu dia dinilai berhasil membangun daerahnya ketika menjadi sebagai kepala desa. Dalam pandangan mitos ini, jika seseorang yang pernah berhasil memimpin suatu organisasi, maka dia juga akan berhasil di organisasi berikutnya. Pada kenyataan, mitos ini tidak selamanya benar karena keberhasilan seseorang pemimpin tergantung kepada situasi dan kondisi tertentu. Jika keberhasilan seorang pemimpin pada masa lalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada saat itu. Sedangkan dalam situasi dan kondisi yang lain, belum tentu keberhasilan yang sama dapat dia capai seperti yang pernah terjadi. Pada mitos ketiga itu adalah intensity myth. Mitos ini berkeyakinan bahwa pemimpin memiliki kedalaman dan keluasan perasaan yang jauh dibanding dengan orang kebanyakan. Intensitas ini terlihat bahwa pemimpin biasanya lebih emosional dibanding orang kebanyakan atau dikenal dengan anger myth. Jika pemimpin marah, bawahan lebih baik mengikuti saja, jangan menunjukkan sikap melawan. Seseorang pemimpin harus membuat bawahannya merasa takut karena rasa takut akan menggerakkan bawahan untuk bekerja. Pada kenyataannya, perasaan takut pada diri karyawan untuk sementara dapat meningkatkan produktivitas. Pada banyak kasus ternyata kemarahan pemimpin dapat memunculkan banyak konflik di organisasi yang menyebabkan kinerja organisasi kurang efektif. Bentuk dari intensitas perasaan yang lain adalah rasa percaya diri, optimistik, atau semangat. Jadi seorang pemimpin selain harus bisa tegas, juga harus memiliki kepercayaan dan optimisme yang tinggi dalam mengarahkan bawahannya guna mencapai tujuan organisasi. Itulah mitos-mitos dari kepemimpinan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.